Halo Sobat Toto, balik lagi di Toto Sultan dari Toto.com. Kali ini kita bakal bahas mobil listrik nomor 1 di Indonesia. Mobilnya apa? Langsung kita lihat. 2026 ini banyak banget mobil listrik yang di jalanan. Yang mana yang kita tahu, banyak banget brand-brand juga. Ngebuat kita bingung nih, mana yang bagus mobil listrik kita pakai. Dan sekarang kita udah ada di BYD, yang mana BYD nih jadi mobil listrik nomor 1 di Indonesia. Dan sekarang kita bakal bahas 3 mobil. Dan sebelum kita masuk ke mobilnya, saya udah ditemenin nih sama Kak. Sama Rosi. Nah, Kak Rosi, boleh dikasih tahu nggak nih Kak, hari ini kita bakal bahas mobil apa? Jadi mobil BYD ini sebenarnya tipenya ada banyak. Betul. Cuman untuk hari ini kita mau lebih spesifik. Kita mau bahas untuk Atto-One, M6 sama Lion 7 yang banyak banget orang minati. Bener, karena apalagi si Lion 7 itu mobil premium ya. Betul. Dan tiga mobil yang kita bahas ini punya karakter yang berbeda-beda. Dari yang kecil satset, dari mobil keluarga, dan mobil premium. Yes. Dari yang kita lihat juga, eksteriornya juga udah bagus banget ya Kak. Bagus banget. Udah full LED segala macam dengan karakter yang berbeda-beda. Betul. Dan sekarang kita bakal masuk ke mobil yang pertama, yaitu BYD Atto-One. Kecil-kecil cabai rawit itu kata yang cocok banget untuk BYD Atto-One ini. Gimana enggak, mobilnya kecil tapi dalamnya juga lega, eksteriornya juga ganteng banget dan mantap banget ya Kak Rosi. Iya betul. Dan Kak Rosi, tadi kan kita belum kasih tahu nih promo-promo dari 3 mobil ini. Dari 3 mobil ini ada promo-promo menarik nggak Kak untuk Sobat Toto? Banyak Kak, banyak banget promo menariknya. Apa aja tuh Kak? Jadi kita selain untuk pembelian cash Kak, jadi BYD itu kita ada program untuk bunga 0 Kak gitu. Dan untuk jangkanya panjang gitu. Terus kita juga ada sistem 50-50 Kak, seperti itu. Oke, berarti lumayan lengkap ya Kak promo-promonya. Banyak. Dan itu baru kita spill tipis saja. Nanti di akhir kita bakal spill banyak lagi promo-promo menariknya. Dan sekarang kita bakal bahas BYD Atto-One dulu. Iya. Dari eksterior kita nggak usah bahas lah ya, maksudnya karena udah tahu udah ganteng, full LED segala macam. Wah, keren banget deh. Dan sekarang kita bakal langsung masuk bahas interior aja ya Kak. Boleh. Jadi sekarang kita langsung bahas interior Atto-One. Nah Sobat Toto, sekarang kita udah masuk di interior BYD Atto-One nih. Yang mana kalau kita lihat sekilas sih emang lumayan cukup keren. Bukan cukup keren sih, keren banget malah. Karena walaupun mobilnya kecil, luarnya ganteng tapi dalamnya juga ganteng banget. Karena dari dashboardnya, apalagi dengan ukuran saya sendiri yang tinggi, besar, headroomnya juga masih ada space headroomnya. Jadi kalau lihat secara penumpang duduk kayak gimana juga enak banget sih. Belakang juga nggak terlalu sempit juga. Jadi untuk mobil kecil seperti ini sih bener-bener worth it banget untuk dibeli sih. Apalagi penggunaan sehari-hari. Dan Kak Rosi, sekarang kita masuk ke interior nih. Interior Atto-One ini seperti apa nih? Mungkin Sobat Toto ada yang belum tahu. Oke. Jadi gini Kak, kalau untuk Atto-1 sendiri itu kita ada 2 tipe Kak. Tipe yang dynamic sama premium ya. Kita perbedaannya itu dari ini Kak, kilometer. Kilometernya 1.300, 1.380. Kursinya juga sudah elektrik untuk yang premium gitu. Dan airbagnya itu kalau biasanya mobil untuk harga di 200-an itu airbagnya cuma 2 Kak. Kalau untuk Atto-One jangan salah Kak, kalau yang premium tuh 6 Kak. Ada 6? Iya betul banget, ada 6 maganya. Agak lebih ya? Agak lebih ya, karena lebih dengan harga segitu ngasihnya lebih banget nih. Bener. Ngasihnya lebih banget. Bener. Di mana gitu Kak untuk airbagnya? Oke. Berarti di depan terus? Iya, ini di depan gitu kan, terus nanti ada juga di belakang gitu. Jadi kalau untuk Atto sendiri Kak, kita sudah bintang 5 standar keamanan Europe Kak. Oke, jadi secara keamanan, safety segala macam bener-bener safety bintang 5 banget ya. Karena memang BYD itu nomor 1, dia merancang untuk mobilnya, mendesain mobilnya supaya pemakainya itu aman, sangat aman seperti itu. Jadi nggak cuma memanjakan pemakainya, tapi memberi keselamatan juga untuk pemakainya. Betul sekali. Nah, kalau di BYD ini sudah ada TPMS-nya Kak. Oh, udah ada sensor bannya ya? Yes, betul. Jadi ini kalau buat ibu-ibu ya kan yang mau beliin anaknya atau suami yang mau beliin buat ibu-ibunya antar jemput anaknya dan lain itu pas banget gitu. Apalagi mobilnya kecil, gampang buat parkir juga. Iya. Karena biasa ibu-ibu kayak susah banget parkir mundur apa segala macam. Dan juga dari sensor ban ini cukup ngebantu sih.
cukup ngebantu banget. Betul, Kak. Selain itu apalagi tuh Kak? Selain sensor ban. Untuk harga di 200 jutaan ya Kak, gitu. Kita sudah sangat banyak kuncinya Kak. Sudah banyak kuncinya? Yes, jadi kita ada NFC, manual, ada keyless, kita ada aplikasi BYD, dan kita bisa disambungin ke smartwatch. Jadi dengan harga segitu, BYD ini benar-benar ngasih fitur yang banyak banget. Misalkan orang-orang mikir kayak dengan harga paling 100 jutaan atau 200 jutaan ya fiturnya seadanya lah. Tapi kalau misalnya kalian lihat BYD atau One ini, mobilnya kecil, harganya cukup worth it, nggak nguras kantong juga, tapi ngasih fitur yang cukup banyak. Kuncinya pun juga banyak, padahal ini cuma 200 kecil ya. 200 kecil udah bisa dapat mobil enak, lega, compact, tapi fitur juga banyak. Dan NFC-nya kalau misalkan kakak nih beli, terus tiba-tiba ada keluarga yang mau pakai juga, bisa Kak ditambah. Dan aplikasinya pun sama Kak, keluarga ada yang mau pakai, bisa di handphonenya masing-masing. Dan bisa dinyalain handphone, mobilnya bisa dinyalain dari handphone dari luar negeri tanpa dibuka mobilnya. Antar negara. Yes. Keren banget sih, keren banget. Selain itu apalagi nih Kak? Selain fitur yang canggih banget tadi. Oke. Yang pasti kita sudah voice comment Kak. Dari mulai atuan yang paling murah sekalipun itu kita sudah ada voice bahwa misalkan kakak bilang Hai BYD gitu. Nah langsung dia kan menyaut gitu, ya kan. Fiturnya mantap banget sih untuk mobil sekompak ini ya. Untuk mobil kompak ini fiturnya benar-benar banyak sih. Dan nggak cuma di sini aja, pasti mobil lainnya seperti M6 dan mobil selain 7 fiturnya lebih banyak lagi. Jadi sekarang kita ganti unit ya Kak? Boleh. Dan sekarang kita bakal pindah ke M6 yang mana itu mobil keluarga. Nah Sobat Toto, sekarang kita udah pindah nih ke mobil satunya, yaitu BYD M6 yang mana dikenal sebagai mobil listrik keluarga yang paling enak. Betul. Dan mungkin kalau secara fitur BYD kurang lebih sama, tapi karena ini BYD M6 yang mana mobilnya lebih besar, lebih lega juga, udah pasti fiturnya lebih banyak. Dan kalau sih boleh dijelasin nih ke Sobat Toto, fiturnya apa aja nih yang mungkin memanjakan banget nih yang punya mobil atau Sobat Toto. Baik, karena M6 ini kan mobil keluarga ya Kak. Pasti kita memikirkan untuk yang namanya jarak tempuh Kak. Jadi kalau misalkan kakak mau liburan nih, bisa ke Bandung gitu ya. Betul, mau pulang kampung ya kan, jadi sangat-sangat aman. Sangat aman. Dan sekarang kalau dari fitur-fitur gimana nih Kak? Nah kalau untuk fitur-fitur untuk M6 sendiri Kak, ini kita sudah ada panoramik Kak gitu. Dari panoramik. Ya, panoramik. Lebar sampai belakang ya? Betul, ini sudah ada captain seat juga ya kan. Terus juga untuk fiturnya sendiri kita sudah ada ADAS-nya Kak. Sudah ada ADAS. ADAS-nya juga lengkap pastinya ya Kak? Pastinya lengkap. Selain itu apalagi nih Kak? Karena kalau dilihat dari head unitnya juga cukup lebar juga nih. Lebar ya, betul. Memang untuk head unitnya lebih besar Kak, gitu kan. Dan dia kan juga bisa diputar nih Kak. Jadi kakak kalau misalkan diputar itu tampilannya lebih banyak Kak, gitu. Lebih manjang lah ya. Iya betul. Ya. Dan kita bisa 3D. Jadi cukup ngebantu banget ya buat Sobat Toto ya. Yang mana misalnya pengen punya mobil tapi nggak mau nambah kamera. Jadi kamera 360 ini depan belakang kanan kiri tuh udah bener-bener komplit banget lah. Apalagi dengan tampilan tadi yang bisa portrait sama landscape ya. Misalnya kita yang terbiasa mungkin lihat maps pakai HP terus portrait, ini kita jadi portrait kayak lebih enak aja sih. Betul. Selain itu apalagi nggak fitur-fiturnya? Kalau nggak salah di sini ada voice comment-nya juga kan? Voice comment sendiri untuk media pastinya juga pasti, bisa, ya kan? Kayak AC, lagu, segala macam. Betul. Untuk fiturnya sendiri voice comment-nya kita dalam banyak bahasa Kak, bukan hanya bahasa Inggris. Jadi ini kita kan orang Indonesia nih Kak. Jadi banyak mungkin orang Indonesia yang identik atau didengar telinga dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kita juga ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Mandarin dan lain-lain. Bahasa Inggris segala macam. Iya betul. Ini mungkin kakak biar coba sendiri, jadi biar bisa ngerasain gitu kan. Ini pakai bahasa Indonesia berarti ya? Iya, ini udah Rossi setting pakai bahasa Indonesia. Ini saya coba pakai untuk sunroof ya. Iya. Hai BYD. Saya sedang mendengarkan. Buka tirai pelindung matahari. Oke. Keren ya. Gitu Kak, tuh. Jadi otomatis sampai ke belakang ya. Iya betul. Tapi kalau misalnya pengen atur setengah juga bisa ya. Bisa mau setengah, mau 3/4 bisa Kak. Aman. Karena tombolnya juga ada. Betul, tombolnya nih ada di atas Kak. Oke, tapi kalau misalnya kita nyetir sendiri nih, kita lagi ribet sama setir, voice comment ini cukup ngebantu banget. Betul. Cukup ngebantu banget. Selain itu apa lagi ya? Nah, selain itu nih Kak, Rossi mau cobain nih ya biar Kakak lihat. Hai BYD. Buka semua jendela. Oh keren ya, gitu. Keren. Bisa kan? buka semua jendela langsung ya. Iya betul. Karena biasanya mobil pada umumnya itu nggak cuman entertainment aja atau sunroof aja, tapi jendelanya juga bisa dibuka. Iya. Coba kakak coba untuk tutup semua jendela. Kita tutup ya. Iya. Hai BYD. Saya datang. Tutup semua jendela.
Oh, keren banget Nah, sih, gitu. keren banget sih. Terus ini spesifik nyoba nih kak. Ini kan jendelanya ada 4 nih. Iya. Bisa nggak dibuka satu? Misalnya gini deh, kita lagi nyetir nih, kita lagi Iya. nyetir, buru-buru segala macam. Ternyata jendela yang kiri belakang nih Iya. masih kebuka nih atau belum ketutup. Tapi kita agak ribet nih karena lagi mau ribet Nyetir kesini dan bawa nyetir sendiri segala macam. gitu Nah, kan. itu bisa nggak kalau satu doang misal? Coba kak. Hai BYD, Saya datang. buka jendela kiri belakang. Oke. Gitu kak. Jadi kita bisa buka, bisa tutup juga ya. Betul. Oke, jadi mata ke depan, tangan di setir, tapi kita bisa mengoperasikan seluruh fitur yang ada di dalam Iya mobil betul. hanya dengan voice command aja. Betul banget. Keren banget. Tapi selain di infotainment aja nih kak, apa aja nih kak Mm-mm. fitur-fiturnya di M6 ini selain itu? Kalau untuk fitur-fitur sendiri pasti kak di sini juga tetap ada Hmm. charger wireless. Sudah tersedia 2. Jadi misalkan satunya buat tempat handphone, yang satunya untuk ngecas bisa seperti itu. Keren banget sih. Terus di belakang juga ada charging juga ya kak? Oh iya ada charging juga. Terus untuk bagasinya juga luas dan bisa dilipat sampai datar kak. Dan untuk mobilnya juga kita ada 2 tipe. Yang ini captain seat, yang satunya lagi yang 7 seater. Dan ini kak kalau misalkan kita duduk di kursi driver nih ya kak, di layar ini nanti kakak bisa atur nih untuk duduknya. Misalkan kita lagi kepanasan kak gitu. Jadi dia AC-nya lebih didinginkan. Untuk di 1, untuk 2 lebih kenceng lagi. Jadi untuk sobat Toto mungkin yang nyetir punggungnya suka gerah, suka keringetan, dengan ventilator tadi punggung kalian itu tetap dingin, tetap adem dan nyetirnya tetap merasa nyaman. Betul. Banget. Dan lagi kak kalau misalkan kita lagi di rumah terus mau pakai mobil cuacanya panas banget bener. gitu kan. Bener. Apalagi misalnya joknya kulit gitu kan. Iya, Wah, itu betul ngemet kan? banget, panas Nah, banget. itu kita bisa dari rumah kak. Dari aplikasi kita nyalain dulu AC-nya setengah jam sebelum kita pergi supaya dingin. Jadi pada waktu kita mau pakai itu kita bisa langsung jalan dengan kondisi cuaca di dalam mobil yang sudah Oke. dingin. Jadi kita kalau misalnya di mobil konvensional, kita pengen manasin mobil, nggak harus masuk mobil dulu. Betul. Cuma dari HP aja, Betul pas banget. kita masuk udah adem, udah dingin. Betul banget. Dan itu dalam kondisi mobil tidak harus terbuka tapi bisa terkunci. Mungkin sedikit bahas tentang keunggulan utama pada BYD sendiri. Itu kita menggunakan black battery kak untuk semua mobil BYD. Dan kalau udah didengar-dengar dari artikel juga, baterai tadi itu paling aman ya kan? Baterai Betul, paling aman ya? Betul. Jadi ini yang banyak banget dibahas sama orang untuk mobil listrik adalah gimana sih kalau mobilnya baterainya kebakaran. Jadi kalau untuk BYD sendiri kita sudah pakai black battery kak. Black battery itu kita sudah uji, kita lindas 50 ton, kita masukin ke dalam air. Gimana supaya kalau tiba-tiba banjir, Nah ya gitu kan? gitu. Karena orang Indonesia pasti, karena ini masih baru ya, mobil listrik masih Iya. baru ya. Mobil listrik masih baru di Indonesia, orang mikir jangan bawa banjir-banjiran nanti takut kesetrum atau apa gitu. Iya, jadi kita sudah uji juga, kita sudah tusuk jarum gitu kan. Jadi benar-benar udah teruji aman banget ya. Iya betul. Kalau kita mau ngomong, karena kita sudah diuji coba kak. Kalau kakak tahu taksi yang sudah terkenal sekali itu sudah pakai dari tahun 2018 kak. Oh iya benar-benar. Kalau mungkin sobat Toto udah sering lihat di jalanan, Iya. apalagi di Jabodetabek, banyak banget taksi-taksi kayak entah yang konvensional atau yang online udah pakai Iya. MCK kak. Betul. Karena udah terbukti nyaman. Betul. pastinya. Nah sebelumnya mereka sudah pakai dari tahun 2018 sampai detik ini kilometernya sudah di atas 850.000. 850.000 Yes betul. untuk mobil listrik. Iya. Itu jarang banget sih. Karena mungkin ini karena pengguna taksi ya. Iya Jadi karena sudah sehari-hari lama terus kan gitu kan. mondar-mandir segala Betul, macam. iya. Dan itu baterai healthy-nya itu masih di atas 80%. Wah mantap banget. Jadi udah terbukti secara real ya. Iya. Bukan kayak testimoni kata sendiri, tapi udah dipakai taksi-taksi Betul. konvensional atau Kak. online. Karena dilihat dari Betul. KM-nya baterainya juga Betul, masih oke betul. banget. Kenapa BYD itu jadi brand nomor 1? Karena ya itu kak, kita sudah benar-benar semuanya itu dengan standarnya. Nah itulah kenapa kita sesuai e-platform 3.0 itu sudah sesuai susunan tatanan listrik mobil listrik atau EV. Jadi di mana bentuknya, desainnya, penempatannya semuanya sudah pada tempatnya. Gitu. Oke, jadi nggak bakal takut panas, nggak bakal takut Betul, kesetrum, karena betul, banjir juga, jadi betul. semuanya udah aman. Karena tadi kita kan sebelum ini kan kita review Atowan juga ya. Iya. Atowan aja mobil yang compact aja keselamatannya udah sesempurna itu ya. Iya. Apalagi mobil M6 ini Betul. ya. Yang malah dipakai mobil keluarga. Iya dan itu berlaku untuk mulai dari Atowan kak. Keren banget sih, bener-bener fiturnya komplit lah. Mantap Untuk ya. mobil keluarga ya, untuk Betul, mobil keluarga, mobil listrik ini sih yang paling komplit sih. Apalagi BYD itu jadi salah satu mobil listrik nomor 1 di Indonesia. Iya, iya. Keren banget. Dan
Sekarang kita bakal bahas ke mobil terakhir yaitu Iya. si Lion 7. Si Lion 7. Yang mana katanya fiturnya lebih banyak dari M6 dan Atowa. Jadi kita langsung ke si Lion 7 aja. Ayo Kak Resi. Ayo. Nah, Kak Rosi, sekarang kita di mobil terakhir nih. Mobil Betul. terakhir, mobil enak, mobil premium, mobil kencang. Wah, banyak banget dah. Sekarang kita udah di Super wow. Super wow, benar, super wow. Sekarang kita udah di dalam interior dari BYD Sea Lion 7. Iya betul. Secara fitur pasti sama dengan Atowa M6, tapi fiturnya lebih banyak, Betul lebih mantap, banget. lebih canggih, lebih premium, lebih super wow. Iya. Dan Kak Rosi coba nih kasih tahu ke Sobat Toto, fitur apa yang nggak ada di M6 dan di Atowa nih? Oke, jadi Kak, yang pasti dari tipe keselamatan pasti lebih sangat-sangat diperhatikan, ya kan? Betul. Karena kita adasnya lebih lengkap, Kak. Betul Dan sekali. salah satu yang bikin saya penasaran nih Kak, yang saya bikin senaparan karena di M6 Atowa nggak ada nih. Ini adalah salah satu safety yang ada di dalam mobil, Iya. bukan karena keadaan lingkungan luar ya, tapi karena keadaan dalam. Di ujung kanan itu apa tuh Kak? Nah, ini bagus banget nih Kak nih. Pertanyaannya, ini adalah kamera Kak. Kamera yang dimana menangkap sinyal kita sebagai driver atau pengemudi. Ini dia menjaga safety itu supaya nanti kalau kita terlihat sensornya bahwa kita tuh dalam kondisi ngantuk, dia akan warning Kak. Ya, jadi dia ngebaca muka kita, jadi kayak Iya. misalnya Ngingetin ini lah ya, gitu. kayak, muka kamu capek loh gitu. Iya, muka kamu ngantuk, ada nanti ada gambar kamu kopinya apa, biasanya gitu. Oh, gitu. Kalau ada temennya kan, Diajak ngantuk-ngantuk ngobrol, gitu kan, ya, gitu kayak ngasih kan. tahu lah. Iya, Tapi kalau lagi gitu. sendiri Kalau lagi sendiri, atau penumpang juga lagi tidur semua gitu. iya, kan. nah itu adalah dikasih warningnya gitu sih Kak. Oke. Selain itu apa lagi nih Kak yang nggak ada di M6 dan Atowa nih Kak? Nah ini Kak, untuk charger wirelessnya dia sudah ada udaranya nih Kak, biar mengurangi panas. Biasanya salah satu kendala saat ngecas HP wireless, apalagi iPhone, biasanya kan suka Betul. panas tuh kalau dicas tuh. Betul. Ya tadi kita bilang tadi BYD itu sangat memperhatikan detail kecil, bahkan Betul, sampai betul banget. ventilate untuk HP yang panas aja dicas itu diperhatikan juga ya Betul, Kak. betul Jadi nggak bakal sekali. takut kepanasan saat dicas ya Kak. Dan ya kalau misalnya dari entertainment sih kurang lebih sama lah ya kayak Betul. sama kayak M6 dan Atowa, tapi yang saya lihat head unitnya lebih besar juga ya Kak. Yes, head unitnya paling besar. Nah untuk BYD sendiri semua mulai dari Atowan tadi Kak sampai yang Lion 7 ini. Tipe premium lah ya. Betul, itu sudah tertera untuk baterainya sisanya di berapa, kilometer sisanya di berapa kelihatan Kak. Ya. Untuk mobil sebesar ini kecepatannya berapa tuh Kak? Untuk Lion 7 sendiri tuh di 4,5 Kak. 4,5. Iya, Itu betul. untuk yang AWD berarti ya. Iya, betul. Betul. Jadi benar-benar kencang banget, tapi tetap irit juga karena emang ini mobil listrik ya. Iya, betul. Jadi irit-irit banget Kak. Kemarin aja customer aku juga ada beli itu dari, karena dia biasa bolak-balik kan. Sebelumnya pakai mobil hybrid atau bensin, sekarang dia pindah ke Lion 7 itu untuk biaya per bulannya hanya 400.000. Hanya 400.000 ya. Iya, Oke. betul. Apalagi pajaknya juga murah banget ya. Iya, jadi untuk pajak sendiri itu pajaknya 0 Kak. Dan tidak kena progresif Kak. Benar, nggak kena progresif juga. Iya. Jadi keren banget sih untuk si Lion 7 ini. Karena kalau misalnya teman-teman pengen mobil keluarga yang mungkin keluarganya banyak, M6 jadi pilihan ya. Tapi Betul. kalau misalnya pengen yang lebih premium, si Lion 7 ini juga bisa dipilihan karena walaupun dia 2 baris, tapi dia cukup lega banget. Cukup Lega banget. Bukan lebar cukup banget. nih Kak, emang lega ini. Bukan, iya, Lega bukan banget karena cukup panjang. lega, tapi lega banget. Tapi Dan lega banget. bagasinya Kak, bagasinya itu luas, terus kita juga ada 2. Jadi kalau misalkan di belakang penuh, kita bisa masih taruh 1 tas besar di depan. Perjalanan jauh atau ke tempat-tempat yang tidak ada listrik, kita bisa jadiin power bank Kak. Apalagi dengan head unit sebesar ini ya. Ya, Yang tadi saya betul. bilang tadi beli mobil gratis TV ya. Beli mobil gratis TV karena ini lebar banget dan SD banget, ultra SD banget. Jadi ngelihat dari head unitnya kalau misalnya nonton film atau apa segala macam, warnanya, resolusi gambarnya enak banget dilihat. Untuk audionya sendiri Kak, ini kita sudah pakai DIN Audio yang itu sudah terkenal untuk audio sendiri, dan itu untuk audionya sudah seperti itu. Oke. Premium. Nah, tapi kalau memang ternyata untuk pengennya mobil yang sedan, kita juga ada Kak. Untuk yang sedan itu kita ada seal untuk yang sekarang itu sudah update teknologinya daripada seal yang keluaran Oh, pertama. udah apa facelift juga katanya ya. Betul, sudah facelift. Dan BYD HK Bintaro ini udah menyediakan
menyediakan silang festive ya. Iya, seperti itu. Nanti kalau memang berminat atau mau lihat langsung, mau test drive, kita bisa datang ke sini ataupun ke rumah bisa Kak, seperti itu. Oke, jadi langsung hubungi Kak Rosi aja, kayak misalnya kan kita bahas M6, Atto1 dan Silent 7. Tapi kayak misalnya Kak saya pengen yang sedan. Nah, di sini juga menyediakan BYD Seal ya Kak. Betul, kita dan ada disediakan test drive juga ya. Betul, kita masih ada tipe lain Kak. Kita masih ada tipe Seal, tipe Dolphin, Denza gitu. Banyak ya pilihannya. Betul, tergantung kebutuhan Sobat Toto mau yang mana. Iya, betul. Jadi test drive-nya mungkin kalau misalnya senggang bisa ke sini lihat seluruh unitnya, tapi kalau misalnya aduh saya nggak ada waktu, mungkin bisa diantar ke rumah ya Kak. Janjian aja dulu sama Rosi. Bener, janjian dulu sama Kak Rosi gitu. Jadi yang pengen ketemu Kak Rosi, ketemu aja sama Kak Rosi, tapi tetap harus beli mobilnya ya. Karena di sini banyak banget mobilnya sesuai kebutuhan Sobat Toto nih. Pengennya kecil satset ada Atto1, mobil keluarga banget ada M6, atau mobil premium ada Silent 7. Jadi banyak banget pilihannya. Dan untuk fitur-fitur juga banyak. Untuk budgetnya pun kita bisa sesuaiin Kak gitu. Jadi kalau memang itu tadi yang Rosi bilang, mungkin Rosi bahas sedikit ya Kak gitu. Jadi kalau misalkan Mbak Rosi, saya mau beli tapi untuk cashnya masih kurang gimana gitu kan? Bisa pembayaran di 50-50. Mungkin Rosi akan jelasin sedikit. Jadi nanti untuk pembayaran pertama di 50 itu nanti untuk di bulan ke-11 atau bulan ke-12-nya itu dibayarkan dan mobil sudah bisa dibawa pulang Kak. Jadi DP 50% aja mobil bisa dibawa pulang dan lunasin 12 bulan kemudian. Betul. Dan enaknya lagi nanti Rosi kasih surat jalan. Jadi ketika mobilnya sudah diterima bisa langsung dipakai kemanapun. Nggak harus nunggu STNK jadi gitu. Nanti kalau memang sudah jadi nanti akan Rosi hubungin kembali bisa gitu. Oke, mantap banget. Dan program promonya nggak cuma itu, tapi masih banyak lagi. Dan sekarang kita bakal bahas program promonya yang mana Atto1, M6 dan Silent 7 ini banyak banget program promonya. Jadi sekarang kita masuk ke segmen terakhir, itu program promo yang mana Sobat Toto tunggu. Jadi sekarang kita langsung bahas program promo ya Kak? Boleh. Ayo kita pindah keluar. Nah, Kak Rosi, tadi kita udah bahas nih dari 3 mobil dari BYD Atto1, BYD M6, dan BYD Silent 7 yang mana fiturnya banyak dan punya kelebihannya masing-masing nih, Kak Rosi. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah after sales-nya nih. Dari 3 mobil tuh after sales-nya gimana sih? Karena orang Indonesia pertama stigmanya bingung nih kalau mobil listrik seperti apa after sales-nya. Apalagi video yang kita buat sekarang nih, Jabodetabek lagi hujan gede nih, lagi banjir juga. Orang mikir kalau kita bawa mobil listrik takut kesetrum atau apa. Nah, itu gimana nih? Pertanyaan-pertanyaan dari jawabannya tadi gimana Kak? Rosi izin jawab ya Kak ya. Jadi kalau untuk kekhawatiran saat kita kan memang Jabodetabek itu banyak banjir. Bener. Iya, atau misalkan banyak jalan berlubang bekas banjir. Jadi dengan BYD ini Kak, memang kita sudah dilengkapi teknologi yang dimana itu di jalan berlubang atau berbelok atau tanjakan sudah memadai dengan teknologi yang ada dan itu membuat kenyamanan berkendara. Nah, pertanyaan banyak orang adalah gimana sih mobil listrik kalau banjir? Jadi kalau untuk banjir itu sebenarnya itu seperti yang tadi sudah Rosi jelaskan bahwa memang dari mobil kita sendiri baterainya itu sudah diuji coba Kak, seperti itu. Tadi sudah kita bahas tadi ya. Iya, jadi kita sudah rendam di dalam air itu dengan kedalaman 1 meter 30 menit lalu kita angkat, kita pasang lagi di mobilnya dan itu mobil kondisi tetap jalan Kak. Seperti tetap aman lah ya. Betul. Jadi kalau misalkan Kakak melewati banjir gitu kan, kita jujur aman itu 3/4 ban Kak, seperti itu ya. Iya, tapi jika memang banjirnya itu sudah setengah mobil dan Kakak tidak mau menyebabkan interiornya terjadi kerusakan, Kakak bisa tinggal aja mobilnya, Kakak parkir di sebelum banjir itu, nanti dikunci, Kakak tinggal cari alternatif pulang, tinggal telepon Kak ke after sales. Gitu. Itu dan nomornya pun sangat gampang untuk diingat. Jadi betul. Jadi nomornya berapa tuh kalau misalnya Sobat Toto misalnya pengen beli mobil BYD nih, apapun jenisnya ya, terus habis itu mungkin ada banjir segala macam dan takut terus ribet bawanya segala macam terus kayak butuh towing nih, nomornya kemana Kak? Dalam kondisi darurat ya Kak, itu di 0800 168 6868. Nah tuh Sobat Toto catat ya. Jadi kalau misalnya Sobat Toto mobil yang mengalami kebanjiran itu bisa hubungi tadi ya, dan itu langsung towing dari BYD-nya. Betul. Jadi kita menyediakan towing Kak tuh, dan kita bukan towing misalkan Kakak beli di sini terus harus dari sini, tidak Kak. Jadi kita memang jarak 50 km dari dealer terdekat seperti itu. Iya, betul. Keren banget. Jadi
walaupun misalnya ada genangan atau banjir segala macam, karena dulu pas awal-awal mobil listrik baru muncul nih, jangankan banjir ya, orang tuh mikirnya kalau dicuci boleh nggak gitu kan. Iya. Padahal mah aman ya, bahkan Aman, banjir pun aman, aman Kak. ya. Gitu, Tapi aman. diusahakan sebisa mungkin Ya. ada banjir jangan dipaksakan untuk lewat lah ya gitu. Karena sayang nih mobilnya bagus-bagus tapi harus lewat banjir ya. Iya, kalau ngomong aman sebenarnya aman Kak. Cuman kalau memang sudah setengah mobil kan pasti akan masuk ya, Kak. Betul, betul. Itulah sih sebenarnya daripada sayang misalnya itu bisa Bener. ditepikan, Bener. ditelepon nanti kita akan ambil Towing mobil. ya, Iya, gitu. betul. Jadi seperti ambil kalau ada cara lebih aman kenapa enggak ya Kak? Betul, betul, betul. Jadi Seperti itu ya Sobat Toto, tadi after sales seperti apa udah terjawab juga. Dan tadi selain after sales seperti banjir atau mogok, pasti Sobat Toto juga bingung nih pengecasannya seperti apa nih Kak untuk mobil listrik dari BYD atau M6, Lane 7 atau jenis lainnya ya. Iya. Kayak kalau ngecas di rumah seperti apa, di luar seperti apa nih Kak? Boleh dijelasin nggak Sobat Oke, Toto? bagus banget nih Kak pertanyaannya gitu. Karena memang ini banyak banget customer yang nanya ke Rossi. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengecasan tidak perlu dikhawatirkan lagi Kak. Seperti itu. Karena untuk pengecasan kita bisa pakai AC ataupun DC. Kalau untuk pengecasan AC itu bisa di rumah seperti itu. Kalau untuk pengecasan DC sendiri itu bisa di SPKLU atau di dealer-dealer mobil listrik yang ada itu bisa semua seperti itu. Dan dari pemerintah sendiri kita sudah ada aplikasinya Kak, seperti itu. Untuk saat ini total pengecasan atau SPKLU kurang lebih itu di hampir 4.600 dan Oke. kita sedang perluasan juga dari pemerintah atau dari PLN dan itu targetnya untuk di total itu mencapai 6.000. Oh, Gitu. keren banget. Dan untuk toko-toko atau minimarket tertentu mereka sudah punya project juga untuk pengecasan. Akan adanya pengecasan. Benar-benar karena beberapa kayak misalnya resto-resto juga parkirnya juga pengecasan juga ya. Apartemen, Mall semuanya segala macam, udah ada pengecasan juga ya. Jadi Iya, nggak betul. perlu datang ke dealer, nggak perlu datang ke PLN. Iya. Kalau misal kalian jalan-jalan atau lagi makan, itu restoran kalian tempat kalian datengin, mall kalian datengin udah ada pengecasan juga ya. Tuh. Dan kalau masalah kalian pengen tahu lebih lanjut kayak info pengecasan seperti apa, mau di luar atau di rumah nanti bisa hubungi Karosi langsung ya. Betul, gitu. betul. Jadi udah mantep banget after sale udah oke, pengecasannya kalian udah gak bingung lagi, bisa tanya Karosi langsung. Dan sekarang kita masuk ke promo-promonya dari BYD Atto1, M6 dan Lane 7. Promo-promonya seperti apa nih Kak? Baik, setiap unit punya promo yang berbeda Kak, gitu. Yang pasti juga banyak bonus-bonusnya juga. Nanti kalau mungkin untuk lebih detailnya, yang pasti untuk kaca film kita sudah dapat nanti. Sudah free ya? Iya, sudah free. Lalu ada karpet gitu kan. Ada beberapa juga nanti bisa langsung japri Rossi atau WhatsApp Rossi atau hubungi Rossi itu untuk lebih detailnya. Karena setiap mobilnya berbeda seperti itu. Oke, dan tadi kan Kak Rossi juga udah sebut nih kayak payment 50-50, DP Iya. bunga itu kayak gimana nih Kak untuk semua mobil nih Kak? Oke, tadi yang seperti Rossi bilang, jadi kalau untuk 50-50 itu nanti ada yang pembayaran di awal, mobilnya sudah bisa dibawa atau serah terima. Nanti di bulan 11 atau bulan 12 itu bisa dibayarkan sisanya seperti itu. Atau mau yang dicicil bunga 0 per bulan bisa Kak, seperti itu. Iya. Jadi program promonya banyak banget ya? Betul, banyak. Atau mau yang kita bikin, oh saya maunya yang DP-nya minim, tenornya panjang. Bisa juga. Bisa juga. Jadi Aman. semuanya bahasanya bisa diakalin ya. Bisa Kayak diakalin. pengen tenor panjang, bunga Iya. 0% atau beda setengah-setengah, itu semua Iya. bisa diakalin. Jadi langsung hubungin Kak Rossi ya? Iya, bisa hubungi Rossi dulu, nanti kita diskusikan untuk budgetnya seperti apa, kebutuhannya Bapak Ibu seperti apa, nanti akan Rossi bantu. Dan nggak cuma 3 mobil ini aja ya Kak? Ada seal juga dan banyak lain juga ya Kak? Dan kalau misalkan punya mobil lama Kak, terus mau tuker, Oh, trade-in. bisa banget. Kalau beda brand juga bisa berarti? Bisa Kak, Oke, aman. jadi Gitu. kalau Sobat Toto misalnya punya mobil pengen upgrade nih, misalnya mobil Iya. Sobat Toto bensin nih, terus brand lain nih, terus Iya. pengen upgrade ke mobil listrik bisa banget. Jadi Bisa langsung banget. hubungi Kak Rossi atau bisa langsung datang ke BYD HK HK Bintaro. Bintaro. Jadi yang pengen trade in, pengen nanya-nanya program segala macam atau test drive langsung hubungi Kak Rossi ya. Iya. Jadi tadi kesimpulan dari video ini tadi kita udah bahas dari eksterior, interior, promonya juga banyak jadi mantap banget. Jadi Sobat Toto yang penasaran langsung hubungi Kak Rossi. Dan udah di ujung acara nih, di ujung video, thank you banget nih Kak Rossi udah boleh ngebahas 3 mobil yang keren banget dari mobil kecil, mobil sedang sampai mobil premium. Dan untuk Sobat Toto, thank you yang udah nonton. Ditunggu video selanjutnya.